Terima kasih telah menjadi partner yang setia mendukung kami mendidik putra-putri Anda. Di video ini, kami bermaksud menjelaskan beberapa inisiatif dan perubahan di sekolah menanggapi tuntutan zaman dan situasi pandemi. Bapak Ibu orang tua, rasanya sulit untuk percaya dan bersyukur ketika mengetahui bahwa putra-putri Anda sedang bertumbuh di tengah masa yang perubahannya sangat cepat. Tetapi tahun lalu, tepatnya di bulan Maret, masih membekas di ingatan kita bagaimana dalam hitungan hari kebiasaan kita secara drastis berubah karena tuntutan keamanan. Saat itu terjadi, mari lihat bagaimana siswa kita beradaptasi dengan situasi tersebut dan bandingkan dengan respon kita. Ketika kita kesulitan untuk mengatur pola kerja dan bisnis di saat sarana yang dimiliki adalah komputer dan internet, siswa-siswa kita mungkin terlihat lebih tenang. Salah satu alasannya, mereka lahir dan besar saat digital teknologi mulai mendominasi peradaban. Mereka disebut sebagai generasi tech savvy atau digital native. Lantas, bagaimana seharusnya kita meresponi pertumbuhan siswa di tengah era yang berbeda dengan saat kita bersekolah? Apakah betul bahwa cara belajar siswa dulu dengan sekarang harus dipaksakan sama? Apa yang sebenarnya siswa pelajari di sekolah saat ini yang jauh berbeda dengan masa kita sekolah? Kemudian, kita juga harus menanyakan bagaimana teknologi hadir dan membuat pembelajaran siswa lebih bermakna. Di tengah tuntutan zaman dan perubahan yang terjadi, ada dua landasan berpikir tentang belajar yang menjadi pertimbangan utama kita, yaitu rasa kepemilikan dan personalisasi. Dulu, saya dan Anda belajar di sekolah dengan settingan tradisional. Guru mengajar dan murid belajar. Secara tidak sengaja, setting tersebut memberikan kesan bahwa siswa adalah penerima informasi secara pasif. Pada kenyataannya, siswa kita adalah manusia utuh yang merespon pada lingkungan sekitar, termasuk pengajaran kita. Sederhananya, siswa juga belajar ketika mereka meresponi pengalaman belajarnya. Dengan begitu, belajar itu naturnya tidak selalu bergantung pada orang lain. Konsekuensinya, siswa-siswa kini harus dididik menyadari bahwa mereka bertanggung jawab atas apa yang mereka pelajari. Mereka justru perlu dibantu untuk kembali mengklaim pengalaman belajar mereka, agar mereka mengembangkan rasa kepemilikan atas pembelajarannya. Ketika siswa sadar akan rasa kepemilikan terhadap pembelajarannya, kami percaya mereka memiliki semangat dan daya juang yang dibakar oleh keingintahuan dan tujuan. Setiap siswa unik secara natural atau lahir dan dibesarkan dalam keluarga dengan pola yang berbeda-beda. Banyak hal dalam diri siswa tidak dapat ditemukan dalam diri siswa lain, termasuk cara belajar. Sehingga pembelajaran siswa yang dibandingkan dengan cara siswa lain belajar adalah cara yang kuno. Siswa belajar untuk mengejar apa yang ia ingin raih di masa mendatang. Hal ini dapat dilatih dari bangku sekolah dengan cara mengatur target pribadi dan bagaimana cara mencapai hal-hal yang ingin mereka. Personalisasi pembelajaran berarti menyediakan ruang untuk siswa dapat berkembang secara individual sesuai kebutuhan dan cara serta kecepatan mereka belajar. Blended learning adalah pendekatan belajar yang mengombinasikan gaya kelas tradisional dan pembelajaran online. Riset membuktikan blended learning bukan hanya meningkatkan hasil belajar atau pencapaian akademik. Kemajuan teknologi digital dimanfaatkan untuk mengoptimalkan dua nilai penting, rasa kepemilikan dan personalisasi pembelajaran. Salah satu penerapan blended learning berarti sekolah harus menata kembali jadwal pembelajaran yang memberikan ruang bagi siswa untuk mempraktekkan pengambilan keputusan
seperti menentukan prioritas, menentukan kapan serta bagaimana mereka menyelesaikan tugas, berapa lama tugas diselesaikan, dan sejauh mana topik tersebut akan didiskusikan. Selama penerapan home-based learning atau yang Bapak Ibu kenal dengan HBL, penerapan blended learning dilakukan dengan menentukan waktu kapan siswa harus tatap muka dengan gurunya dan memberikan ruang independent study untuk siswa mempraktekkan pengambilan keputusan dengan pengawasan guru. Jika siswa masih menggunakan jadwal sekolah seperti biasanya, semua hal tersebut secara tidak langsung dikerjakan oleh guru karena waktu belajar yang sudah terkotak-kotak dan diatur oleh sekolah. Pemberian waktu independent study justru membuat pekerjaan guru bertambah menjadi 2-3 kali dari biasanya. Jika dalam gaya belajar tradisional, guru hanya perlu mempersiapkan materi untuk diajarkan di kelas, saat ini guru dituntut untuk mempersiapkan materi pembelajaran berupa video atau bahan bacaan yang dapat siswa akses sebelum tatap muka. Kemudian, pada saat kelas, guru terlibat dalam diskusi untuk menajamkan pemahaman siswa. Setelah itu di independent study, guru dituntut menuntun siswa mengatur prioritas dan memonitor produktivitas. Untuk siswa, idealnya dalam pembayangan kita, mereka mengerjakan apa yang sudah direncanakan. Tetapi karena kita pernah menjadi anak-anak, mari bayangkan tantangan dan godaan mereka saat ini. Kita pasti setuju, mungkin secara relatif yang mereka hadapi lebih sulit dari kita. Memberikan mereka ruang memilih terkadang langsung diartikan sebagai waktu luang. Padahal sebenarnya mereka tahu ada banyak yang perlu diselesaikan. Guru sebagai orang yang lebih dewasa hadir, menuntun, dan memonitor siswa dalam mendengarkan dan mencari informasi, berkolaborasi, menyelesaikan masalah, serta mengerjakan tugas dengan kecepatan dan gaya mereka masing-masing. Kita tidak bisa mengharapkan siswa secara natural bersikap mandiri. Sikap tanggung jawab dan kemandirian perlu dibentuk dengan intensional. Dari sekolah, guru hadir dan terus menanyakan apa yang siswa kerjakan, memberikan ide, membantu, dan menuntun mereka. Dalam keterbatasan guru untuk mengetahui apa yang siswa kerjakan di rumah, orang tua dapat terlibat dengan terus mengingatkan siswa. Langkah praktis yang dapat dilakukan adalah dengan memberikan waktu singkat untuk menanyakan apa yang sudah mereka capai hari ini. Bapak dan Ibu dapat mengetahui agenda pekerjaan siswa melalui website yang sudah kami siapkan. Selain itu, orang tua juga dapat memastikan siswa memiliki konektivitas internet dan perangkat yang cukup untuk siswa dapat belajar optimal. Yang paling penting, kami sangat terbuka jika orang tua perlu berdiskusi tentang perubahan ini. Jangan sungkan untuk mengomunikasikan kebutuhan atau masukan. Mari bersama cari solusi terbaik untuk pembelajaran putra-putri kita. Pandemi menjadi salah satu katalis yang mempermudah komunitas kita untuk mengintegrasikan teknologi ke dalam pembelajaran untuk hasil yang lebih optimal. Ketika siswa mulai kembali ke sekolah, yang menjadi panduan paling utama adalah arahan dari pemerintah. Setelah itu, penyesuaian yang dilakukan pada prinsipnya mengupayakan prioritas seperti keamanan siswa, 2 prinsip pembelajaran yang dijelaskan sebelumnya, serta situasi pekerjaan orang tua. Demikian penjelasan tentang blended learning dan perubahan yang dialami saat ini. Semoga video ini memberikan pemahaman dan membantu Bapak dan Ibu menolong putra-putri Anda memiliki pengalaman belajar yang bermakna walaupun dilakukan di depan layar.